Halo kawan-kawan, kita akan mereview motornya Sultan. Jadi ini adalah motor balap yang mana pernah viral di sosmed, yaitu di Instagram pada saat race di sirkuit Marido Tanjung. Banyak sekali yang memposting motor ini adalah motornya Sultan. Jadi kita bahas saja langsung dari spesifikasi motor Sultan ini seperti apa. Oke, kita akan membahas yang pertama mengenai kaki-kaki dari motor ini. Motor ini menggunakan pelek Rapido asal dari Malaysia. Jadi pelek Rapido dihadirkan langsung oleh PT Sandi Global Indo, biasa dikenal SND Racing, selaku distributor resmi Rapido di Indonesia. Untuk tahap awal belum banyak tipe yang dijual, kalau tipe sebenarnya banyak, tapi baru masuk tipe Sport Rim 501 dan 601 kata dari orang SND. Pada motor kali ini menggunakan tipe 501 yang mana memiliki 5 palang. Dan tipe 601 itu bermodel 6 palang. Dan motor ini dibaluti menggunakan ban dari Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Ban pabrikan Pirelli ini merupakan sebuah ban pabrikan asal Italia yang mana sudah memasuki area balap motor Indonesia. Ban ini bisa digunakan untuk harian karena kita lihat dari pattern atau jalur dari ban ini itu adalah intermediate atau menengah ke atas. Meskipun ban ini digunakan untuk harian, dengan spesifikasi subkompon pasti tidak memiliki jangka pakai yang panjang. Ban ini konturnya untuk speed dan dengan subkompon akan melengket di aspal. Jadi pemakaiannya lebih enak, tapi habisnya juga enak. Tapi pada ban motor ini digunakan dengan lebar ukuran 100/80. Dan pada bagian belakang itu menggunakan ukuran 100/80. Karena pada biasanya motor balap itu dibaluti dengan ban ukuran 90/80 di kelas underbone. Tapi dengan menggunakan ban ini lebih stylish dan namanya ban untuk balap, maka tidak mungkin bisa sempurna di sana sini. Oke, sekarang pada bagian pengereman di motor ini menggunakan full Brembo. Pengereman pada roda depan itu menggunakan Brembo 4 piston. Produkan Brembo tak pernah asal-asalan dalam mengembangkan produknya. Semua kaliper Brembo dibuat dengan teknologi canggih dan telah melewati berbagai macam riset untuk menghasilkan kaliper motor yang menjamin performa pengereman dengan maksimal. Sehingga dalam pengereman pada motor ini sangat efektif dan sangat efisien karena juga menggunakan selang rem dari merek Hell. Jadi ini adalah selang rem aftermarket yang sering digunakan di motor-motor besar. Performa selang rem aftermarket akan lebih tahan dalam kondisi ekstrim. Tidak hanya itu saja, dalam pengereman ini juga didukung oleh menggunakan master rem dari Brembo. Jadi ini adalah master rem dari Brembo full set yang mana merupakan Brembo ini produkan dari Italia. Jadi master rem ini juga berpengaruh terhadap tekanan yang akan diberikan kepada kaliper yang digunakan. Terus di bagian pengereman belakang juga menggunakan kaliper dari Brembo yang menggunakan 2 piston. Jadi tidak terlalu beda dengan pada bagian roda depan. Bagian roda belakang pada pengereman itu juga menggunakan kaliper dari Brembo, sehingga dalam pengereman itu menjadi lebih mantap. Kaliper di sini menggunakan 2 piston dan menggunakan selang Hell. Tetapi pada motor ini di bagian pengereman belakang itu masih menggunakan master rem yang standar Yamaha. Entah kenapa dari pengereman belakang masih menggunakan master dari original Yamaha.
Pasti ada alasan tersendiri mengenai motor balap ini menggunakan original part dari Yamaha. Dan pada bagian disc brake ini menggunakan TDR Racing pada bagian roda depan. Jadi pada bagian roda depan itu menggunakan piringan cakram yang mana dari TDR Racing. Jadi piringan cakram yang digunakan pada kali ini itu berdiameter 300 mm. Dan warna yang digunakan itu kombinasi antara warna hitam dan silver. Dan pada bagian pengereman belakang itu menggunakan standar. Nah, di bagian piringan belakang itu menggunakan standar original dari Yamaha. Entah kenapa alasan, pasti ada alasan tertentu mengenai motor ini. Terus sekarang kita masuk ke bagian suspensi pada motor ini. Motor ini menggunakan suspensi bawaan dari Yamaha 125 untuk bagian suspensi depan. Dan bagian depan itu menggunakan original Yamaha 125Z. Tetapi suatu hal yang berbeda itu suspensi kali ini itu sudah dilakukan settingan melalui edge suspensi. Dan pada bagian suspensi belakang sudah menggunakan suspensi aftermarket. Jadi bagian suspensi belakang itu sudah menggunakan aftermarket dari Racing Bros. Tetapi menjadi suatu hal yang bagus dan sangat luar biasa pada motor ini, karena pada motor ini suspensi sudah diobrak-abrik oleh sang ahlinya, yaitu edge suspensi. Siapa yang tidak kenal dengan edge suspensi, yang mana ini adalah spesialis ahli setting shock. Jadi secara keseluruhan suspensi dalam motor ini itu sangatlah baik dalam kecepatan tinggi pada saat menikung kiri kanan di sirkuit balap. Jadi motor ini sangatlah luar biasa, kalian bisa melihat dan memandang, dan wajar saja di postingan Instagram banyak yang mengatakan motor ini adalah motor Sultan. Terus kita naik kepada bagian depan pada motor ini. Motor ini menggunakan handle kopling universal dari merek Jetta. Lever kali ini menyediakan dua rasio tuas yang berbeda, yang mana tarikan ringan dan kontrol kopling yang akurat dengan mengubah perangkat rasio. Dalam handle kopling Jetta kali ini itu tersedia model dengan tuas 3 jari dan 4 jari, sehingga kalian bisa menarik tuas kopling dengan 3 jari saja. Terus kita lihat pada bagian steering pada motor ini sudah distabilkan oleh stabilizer dari Ohlin. Bahan penting dalam paket kinerja lengkap damper kemudi Ohlin ini tidak bisa dikalahkan. Dan dengan rentang penyesuaian yang luas, mudah untuk menemukan rasa dan umpan balik kemudi yang sangat berimbang. Pada bagian dashboard pada motor ini itu sudah dilengkapi oleh sistem teknologi yang sangat mutakhir. Waduh. Teknologi yang sangat bagus pada zaman sekarang, yaitu menggunakan Micron 5 khusus 2 tak. Jadi Micron ini bisa memasuki dimensi yang sama sekali baru, selain mengambil sampel data semua yang pernah dijajal dari motor ini sehingga mendapatkan record yang baik dan sangat akurat. Sekarang kita lanjut kepada bagian belakang dari motor ini. Motor ini menggunakan pijakan kaki yaitu Podstip seri S2 R15 dari Racing Boy. Pemilihan dalam Podstip kali ini itu beralih kepada Racing Boy yang mana merupakan bahan full Sensei, yang mana dengan keakuratan dan presisi untuk para rider itu sangat bagus. Pemilihan warna biru menjadi salah satu pemilihan tipe R15 ini. Sekarang bisa kalian lihat pada bagian knalpotnya itu diberikan pada motor ini menggunakan ABRT 20.
Knalpot ABRT 20 ini merupakan produk asal dari Indonesia yang mana itu di Salatiga dan sudah mencapai banyak sekali prestasi yang diraih dari knalpot ini. Bukan hanya di kelas road race saja, di kelas drag race juga banyak sekali yang menggunakan knalpot ini. Oke kawan-kawan, jadi secara keseluruhan motor ini sangatlah keren, sangat sultan, karena motor ini kalau kita dibanderol dari hitung perhitung dari part-partnya aja sudah luar biasa. Cuman pada video kali ini kita hanya sedikit ngasih tahu dari part motor ini itu apa saja, dan mungkin di next video kita akan mengakumulasikan dari perhitungan partnya dari ini dan kemudian ini dan kemudian kita akan menarik total dari motor Sultan ini. Terus kita sekarang melihat pada bagian sisi mesin pada motor ini. Jadi motor ini hanya bisa kita lihat pada bagian sisi luarnya saja. Jadi pada motor ini menggunakan karburator Keihin Sutco. Jadi kawan-kawan tidak usah meragukan lagi karburator dari Keihin Sutco ini. Ini adalah karburator berjenis kotak, yang mana karburator ini sangat banyak digunakan di motor balap Indonesia. Oke kawan-kawan, mungkin sekian dulu dari review singkat dari motor ini. Jadi buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada saat kami upload video-video terbaru mengenai otomotif di Kalimantan Selatan. Jadi buat kawan-kawan yang suka dengan motor ini, kalian bisa berikan tombol like-nya di video ini dan kalian bisa berikan komentar kalian mengenai secara keseluruhan motor ini seperti apa di kolom komentar, dan kalian juga bisa memberikan masukan buat kami di channel Borneo Otomotif sebagai motivasi kami untuk selalu membuat video-video mengenai otomotif. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Sampai jumpa di next video.